Halo guys semuanya. Pagi hari ini kami sedang persiapan ya dalam suasana sukacita gembira dalam perayaan syukur pesta ulang tahun kami merayakan di rumah pusat kami di Jalan Kepanjen 9 Surabaya bersama seluruh konfrater, para pastor dan bruder dan juga beberapa umat dalam perayaan syukur Ekaristi. Kebetulan di sini saya Romo Wicaksono CM dan di sebelah sana saya nih pastor rekan saya Romo Franciscus Xaverius Due. Kami melayani di Paroki Kristus Terang Dunia Tovoi di pedalaman di Papua sana. Dan beliau ini akan menceritakan bagaimana keseruan bermisi di Papua. Saya sungguh bersyukur bahwa ketika saya bertugas di Paroki Kristus Terang Dunia Tovoi, ada begitu banyak peristiwa yang sangat menyenangkan yang menumbuhkan ya sukacita saya menjadi seorang imam. Pengalaman yang menyenangkan itu ketika saya pergi ke stasi dengan medan yang begitu sulit sekali ya, jarak tempuh antara satu stasi dengan paroki itu lumayan jauh. Ada yang paling jauh di ujung selatan itu sekitar 72 atau 82 kilo. Para saudara dan saudari yang terkasih, jangan Anda membayangkan bahwa jarak yang 72 atau 82 kilo itu merupakan jarak yang sangat enak ditempuh dengan motor, dengan mobil. Tidak ya. Kadang-kadang jalan juga menentukan bagaimana sulitnya ya untuk mengunjungi stasi yang jaraknya jauh. Di salah satu stasi atau beberapa stasi dengan medan-medan yang begitu sulit, ya kami harus mendorong motor ya. Kemudian apalagi kalau motor itu rusak di jalan, kami harus berjalan kaki, kemudian menelpon umat suruh jemput. Baik itu kalau ada sinyal di stasi tersebut, tapi kalau tidak ada sinyal ya sudah, kami berjalan kaki ya sampai jam 11 malam. Bahkan pengalaman Romo Alo sendiri yang melayani di sana dalam asistensi Natal kemarin, dia dari jam 3 ke stasi tersebut dan sampai di stasi tersebut jam 1 subuh. Itu karena motor rusak, kemudian jalan hancur dan dia jalan kaki. Bagi saya ini pengalaman yang menyenangkan. Bahwa menyenangkan karena apa? Karena saya melihat begini, umat di stasi itu merindukan perayaan Ekaristi. Dan saya sebagai seorang imam punya kewajiban dan punya tanggung jawab penuh, walaupun itu medannya setengah mati, ya punya kewajiban penuh. Itulah panggilan hidup saya untuk merayakan perayaan Ekaristi di stasi-stasi tersebut. Karena apa? Karena memang ya jarak seperti yang saya katakan tadi, jarak antara stasi yang satu dengan stasi yang lain begitu jauh, ya. Tapi ya itulah sukacita untuk mengorbankan atau mewartakan Kristus dalam perayaan Ekaristi itu, ya menumbuhkan semangat dan sukacita bagi saya bahwa Kristus yang saya wartakan itu adalah Kristus yang sungguh-sungguh membawa sukacita dan juga Kristus yang memberikan ya, kekuatan kepada saya dan juga kepada umat yang menyantap tubuh dan darahnya dalam perjamuan Ekaristi. Itu motivasi saya, mengapa saya itu semakin bersukacita dan bersemangat untuk melayani umat-umat kita, saudara dan saudari kita di pedalaman, terutama bagi mereka yang miskin secara rohani ya, dan juga mungkin secara jasmani. Itu. Kemudian pengalaman yang menyedihkan, saya ini pergi ke stasi yang juga jaraknya cukup jauh dan di jalan motor saya rusak. Saya perbaiki tapi tidak bisa karena kendala dan lain hal, karena di sana juga tidak ada bengkel ya, di hutan lebat ya, tidak ada bengkel. Kemudian juga tidak ada orang yang lewat, satu orang pun tidak ada yang lewat. Akhirnya saya jalan kaki ya sekitar 35 kiloan ya. Itu sudah malam ya, sekitar jam setengah 7 malam, sampai di paroki sekitar jam 11 malam gitu. Karena saya berjalan sambil lari dengan memanggul tas segala macam ya. Ya pengalaman yang menggembirakan ketika bertugas di Paroki Kristus Terang Dunia Tovoi, ya umat dan juga umat kita Katolik yaitu merindukan perayaan Ekaristi, terutama bagi mereka yang berada di stasi-stasi yang jadwal setiap bulan itu 1 kali imam ke stasi-stasi tersebut. Karena memang
ada beberapa stasi yang jaraknya tidak bisa dilalui motor, hanya bisa dilalui speed. Baik dari pengalaman ini para saudara dan saudari yang terkasih, ya gereja sebenarnya membutuhkan banyak anak muda. Kerinduan dan sukacita umat yang kami rasakan juga merupakan ya kerinduan gereja untuk tetap setia mewartakan Kristus yang tersalib, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, sebagai gereja, terutama secara khusus bagi kaum muda, saya mengajak kita semua sebagai kaum muda untuk mengatakan ya, mewartakan sabda Allah, terutama bagi mereka yang miskin dan papa di tempat misi, di tempat yang sulit, ya. Jangan takut para saudara dan saudari yang terkasih, terutama bagi mereka yang muda. Inilah penyelenggaraan ilahi, ya. Seperti juga tema para imam kongregasi misi dalam pengayatannya tahun ini, ya, penyelenggaraan ilahi itu memampukan kita untuk mengatakan ya. Dan pengalaman penyelenggaraan ilahi itu juga menumbuhkan ya keberanian kita untuk mengatakan jangan takut untuk menjadi seorang imam, dan jangan takut untuk terus berjuang mewartakan Kristus yang tersalib, Kristus yang bangkit, dan juga Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Oke, semangat bermisi, salam Vincentian, salam satu jiwa. Terima kasih.